Baik Bapak Opik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Hilman? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Ya. Baik Bapak Opik, pesan apa yang Anda ingin sampaikan kepada saya? Jadi dosen itu selalu memarahi saya Pak Hilman. Dan dosen memarahi kamu, dan hasil akhir apa yang Anda inginkan terjadi pada diri kamu? Jadi hasil akhir saya tuh dosen harus saling memahami dan saling pengertian terhadap mahasiswanya. Baik. Dosen tidak bisa memahami mahasiswanya. Boleh diceritakan secara spesifik? Jadi ada satu hal atau ini terjadi permasalahan ketika dosen itu memberikan tugasnya hari Sabtu dan deadline-nya hari Senin. Lalu harus dikumpulkannya hari Minggu, tetapi saya dikumpulkannya hari Senin. Lalu dia tuh marah-marah kan sudah saya ini kan otomatis kan di deadline-nya itu saya mengikuti alur deadline-nya itu tersebut. Nah dari situlah permasalahan awalnya. Jadi yang kedua adalah saya ingin mengurangi rasa malas ketika disuruh oleh orang tua. Dan saat rasa malas Anda ketika disuruh orang tua Anda berkurang, lalu apa yang terjadi? Mungkin yang akan terjadi ketika saat saya berkurangnya rasa bermalas-malasan, saya akan menaati setiap perintah atau peraturan yang orang tua berikan. Boleh diceritakan lebih spesifik? Jadi misalkan diceritakan lebih spesifiknya, yaitu misalkan saya yang tadinya yang bermalas-malasan di rumah atau sedang bermain game, ketika disuruh oleh orang tua ke warung atau ke pasar, yang tadinya gak mau atau saya akan membereskan game tersebut atau kegiatan saya tersebut, jadi saya ketika rasa malas-malasan saya berkurang, saya akan lebih spontan untuk mematuhi dan apa yang diperintahkan oleh orang tua tersebut kepada saya. Baik. Itu. Jadi yang ketiga adalah saya ingin berdamai dengan saudara saya yang menjauhi saya. Dan Anda ingin berdamai dengan saudara Anda yang menjauhi Anda. Dan seperti apakah berdamai itu? Jadi menurut pandangan saya, berdamai itu dibicarakan baik-baik apa permasalahannya ketika dia menjauhi saya dan membicarakan saya. Apakah ada cerita yang lebih spesifiknya? Jadi cerita spesifiknya mungkin permasalahan awalnya itu tentang orang tua yang permasalahan orang tua ketika melebar kepada saya, kepada anak-anak saya selaku keluarga, terutama masalah-masalah tersebut ada yang privasi sifatnya. Jadi kok bisa melebar kepada anak-anaknya gitu. Padahal masalah internal kepada orang tua dan saudara saya aja. Lalu yang selanjutnya adalah saya selalu merasa overthinking. Dan Anda merasa overthinking, dan di mana overthinking itu? Misalkan ada terjadi dalam kecerdasan intelektual, masalah percintaan, masalah ekonomi. Baik. Boleh diceritakan lebih spesifiknya? Misalkan secara kecerdasan saya selalu overthinking dalam kecerdasan setiap seseorang yang misalkan public speakingnya bagus, secara berpikirnya bagus, kritis bagus, tetapi saya tuh ingin belajar seperti itu tapi belum kesampaian atau belum belajar secara mendalam. Mungkin saya akan memperdalam itu semua. Lalu yang kedua adalah masalah percintaan. Saya selalu overthinking setiap saya mencintai terlalu dalam seseorang. Saya selalu overthinking gitu. Yang ketiga adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi tersebut adalah misalkan ada di kalangan, kan setiap manusia beda-beda, ada di kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Nah
saya alhamdulillah saya ada di kalangan menengah yang berusaha ingin ke atas. Mungkin saya akan lebih giat lagi berusaha dan kerja yang maksimal agar rasa overthinking itu hilang, untuk kemunculan ekonomi baru kepada diri saya sendiri.